Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita mulai, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bisa disiapkan ketua kelasnya? Saya Bu, ya, Mbak, silakan. Kita duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua? Coba sekarang dicek di kelompoknya masing-masing, ada tidak bangku yang kosong? Berarti masuk semua hari ini ya? Nah, sebelumnya sebenarnya mau tanya, pernah tidak dulu ketika kalian kecil sebelum tidur dibacakan dongeng sama ibu? Pernah tidak? Ada yang pernah, ada yang belum pernah ya. Nah, sekarang kemudian tanya lagi sama yang sudah pernah dibacakan dongeng sama ibunya. Kira-kira judul dongeng apa yang kalian suka? Ada yang bisa menjawab? Ya, Mas? Anjing dan buaya, ya bisa. Ada lagi? Mas? Ayam dan monyet, ya baik. Nah, tahu tidak? Ketika ibu membacakan dongeng itu, biasanya ceritanya seputar apa? Hewan atau binatang. Nah, cerita tentang hewan dan binatang itu dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan
seputar pada layar, kemudian mengetahui fabel itu apa, unsur-unsurnya apa saja, ciri-ciri fabel juga terdiri dari beberapa tadi, masih ingat ya? Nah, sekarang kalian membuat kelompok. Satu kelompok itu terdiri 5 orang. Sudah mendapatkan kelompoknya masing-masing ya? Sudah ya? Ya, baik. Sekarang nanti tugas kalian ada setelah mengamati cerita yang pada layar tadi. Tugas kalian nanti di sini sudah Bu Naning tuliskan dari cerita tadi yang sudah disampaikan lewat video. Jadi ini saya tulis dalam bentuk tulisan. Nanti tugas kalian secara berkelompok itu adalah yang pertama membaca kembali ulang cerita fabel, ya. Yang kedua itu nanti kamu akan merinci jumlah tokoh berapa, tokohnya siapa saja, latarnya di mana, begitu ya. Kemudian nanti kalian juga akan menganalisis dari unsur-unsur fabel yang sudah kalian lihat maupun yang akan kalian baca pada lembar kerja. Sudah paham apa ada yang mau ditanyakan? Sudah paham. Paham semua? Paham.
kelompok 2. Di bagian mananya yang kurang bagus? Watak tokohnya kurang terperinci ya. Tokohnya kurang terperinci. Nanti bisa lebih spesifik lagi, lebih diperinci lagi wataknya bagaimana si belalang sama si semut gitu ya. Terima kasih Mas masukannya. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau memberikan saran untuk kelompok yang lain, untuk teman-temannya? Ada tidak? Ada? Oh tidak ada. Ya, kemudian ditambahkan sedikit ya. Jadi ketika menuliskan di lembar kerja tadi, yang pertama kan ada 2 ya yang harus kalian kerjakan ya. Yang pertama adalah menganalisis tadi ada tokohnya siapa, jumlah tokohnya ada berapa, itu ditulis detail ya. Oke, jangan tokohnya hanya 2, tidak kamu sebutkan, harus kamu sebutkan. Kalau tokohnya 2 dijelaskan lebih rinci. 2 itu siapa saja dijelaskan, ada semut dan juga ada belalang. Terus watak kamu jangan hanya menulis satu tok, jangan hanya menulis satu saja. Wataknya bijaksana. Watak bijaksana itu wataknya siapa? Karena di sini tadi ada 2 tokoh ya. Nah, jadi harus dijelaskan kalau si semut itu wataknya bagaimana. Bagaimana tadi watak semut? Bijaksana. Kemudian tokoh yang kedua itu adalah belalang. Tokohnya juga harus wataknya juga harus dijelaskan. Belalang bagaimana wataknya tadi? Sepakat dan juga pemalas. Nah, dijelaskan. Jadi ketika ditanya bagaimana watak dalam fabel tersebut, pemalas dulu. Pemalas siapa? Nah, ini namanya kurang rinci. Jadi ketika diperinci, dijawab lebih rinci lagi, yang dijelaskan satu persatu. Karena tokohnya ada 2 dijelaskan satu persatu. Itu yang untuk merinci. Merinci watak tokoh. Kemudian pertanyaan yang kedua itu adalah menganalisis tadi unsur-unsur fabel. Sudah dijelaskan, sudah ditampilkan juga di dalam layar bahwa ada 7 aspek dalam unsur fabel. Nah, itu kalian jelaskan. Yang pertama misal temanya apa dalam cerita tersebut, sudah jelaskan. Kemudian watak tokoh. Nah, ini hampir sama dengan ketika merinci tadi watak tokohnya. Kalau wataknya 2, dia harus menjelaskan watak si semut bagaimana, watak si belalang juga bagaimana, gitu ya. Oke, bisa dipahami? Mengerti semua ya. Jadi nanti jawaban mana yang perlu diperbaiki. Baik. Nah, sekarang agar lebih bisa memahami apa itu fabel, akan diberi lagi evaluasi. Evaluasi ini nanti sifatnya adalah perorangan, jadi bukan kelompok. Jadi masing-masing nanti mengerjakan sendiri-sendiri. Oke, yang itu bisa ditutup dengan saja ya.
Fabel tadi ada berapa? Ya, meliputi apa saja tadi? Tokoh, tema, watak, tokohan, lalu cerita, latar dan amanat. Baik, dari keempat kelompok tadi yang presentasi maju ke depan, menurut kalian kelompok mana yang presentasinya baik, baik itu dalam penyajiannya maupun dalam hasil yang mereka sampaikan? Kira-kira kelompok mana? Ada yang bisa menilai dari 4 kelompok ini? Kelompok mana yang terbaik? Semuanya baik, tetapi harus ada satu yang terbaik. Kelompok mana kira-kira? Menurut kalian ada tidak yang bisa menilai? Kelompok ini Bu yang paling bagus, kelompok saya dulu yang paling bagus dengan PD-nya. Kelompok mana? Ada yang mau menjawab? Bantu Bunani. Kelompok mana yang terbaik? Kelompok saya. Ya, baik. Bunani saja yang menilai ya. Baik dari presentasi, dari tata bahasanya, dari hasil diskusi yang mereka sampaikan ke teman-temannya itu, kelompok terbaik jatuh kepada kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sebagai hadiah untuk lebih semangat lagi, terima kasih. Coba sama-sama. Yang lain tidak perlu berkecil hati, itu masih ada kesempatan lagi. Jadi lebih baik lagi ya. Untuk pertemuan berikutnya, ada pembelajaran berikutnya untuk teman besok pagi. Pada pembelajaran berikutnya adalah kita akan belajar masih dengan tema Fabel, tetapi dengan menggabungkan potongan gambar atau yang biasa disebut dengan puzzle. Apa? Puzzle, bukan potongan gambar. Itu pembelajaran pada pagi ini mengenai cukupkan sekian. Nah, sebelum kita pulang, mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya, berdoanya bisa disiapkan Mbak. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.